Terjadinya perbedaan pendapat yang panas dan sengit antara ayah Vanessa Angel dan ayah dari Bibi Andriansyah atas warisan dan harta benda milik Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah serta juga hak asuh Gala kini sedang menarik perhatian publik. Adanya perbedaan pendapat ini pun ditanggapi oleh Gus Miftah yang berharap agar perbedaan pendapat di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu seperti apa menurut Gus Miftah terkait harta warisan dari sudut pandang agama Islam? Berikut tanggapannya. Saya malahan yang punya saya pun akan saya tinggalkan buat dia gitu. Jadi jangankan untuk dibagi. Dan berapa sih yang mau dibagi ini? Berapa sih nilainya sebenarnya mau dibagi ini? Kalau dicari benar-benar nggak seberapa. Tapi kok hebohnya minta ampun ya. Jadi saya nggak suka itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah ya kami, saya atau ya Mas Dodi dapat sama-sama dapat petunjuk lah ya agar sesuatu yang menjadi hak dia, yang menjadi milik daripada Gala yang merupakan anak yatim piatu ini benar-benar menjadi pihak milik dia. Itu harapan saya. Itu yang saya perjuangkan sekarang. Saya nggak mau itu harta anak yatim piatu. Itu bagi saya. Namun kalau ada hukum berkata lain, ada aturan agama yang berkata lain, saya juga ikut aja lah saya. Yang penting jangan saya berdosa, itu aja. Jangan saya merasa berdosa dan jangan saya ditangisi oleh anak-anak saya yang sudah meninggal dengan menantu saya. Kok papa diam, jangan sampai begitu. Iya, ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual karena sekali lagi saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu. Sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Itu yang saya harus klarifikasi, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan. Banyak kan jadi saya seolah-olah ingin menguasai. Nah, ini saya luruskan. Jadi sekali lagi pada saat hari kedua Pak Faisal bicara dengan saya, ada keinginan mau melelang dan menjual barang-barang yang ada di rumah itu. Itu yang saya tidak keberatan untuk itu. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah museum Vanessa gitu. Setelah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya datang ke rumah Vanessa. Ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya, si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget sih ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan, ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan
Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk hak pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Loh, jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah. Saya hanya mendengarkan marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh, Pak. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan, ini biaya sangat besar sekali, Pak. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Ambil Gala, silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya, gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil Gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasa. Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas. Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah pak. Saya sampai walaupun dia marah-marah, saya tepuk, Pak, ini sudah Pak, sudah. Ya tapi nggak bisa, ambil Gala, silakan. Kalau Pak Dodi mau ambil Gala. Itu hampir 3 kali dia sebut seperti itu. Sampai Bu Dewi ngomong ke Puput, emang Bu Puput bisa ngerawat si Gala? Sampai seperti itu. Emang Ibu Puput bisa nggak Gala? Kan Bu Puput sama Pak Dodi kerja. Seperti itu dia bilang. Saya 12 tahun single parent. Ya, setelah mamahnya Vanessa meninggal, ya, meninggal waktu itu, saat itu melahirkan. Saya bisa merawat Mayang dengan baik. 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik. Jadi mohon Bu Dewi jangan bicara seperti itu. Ini masalah Gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi waktu itu ditantang ya, emang Bu Puput bisa merawat. Ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. Kan seorang ibu kan lucu. Banyak. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi dan kita kalem. Sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu melihat itu Pak, berhitung marah secara banget. nominal. Biaya Gala itu nanti besar sekian. Aduh, itu udah ngeri. Berhitung. Saya udah ngeri sebagai orang tua tuh. Aduh, kok seperti itu. Dari situlah. Setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya musyawarahkan kembali. Ya. Sebab Pak Haji sama Bu Haji itu kondisinya sedang sedang marah, sedang emosi, dua-duanya emosi, emosional. Benar-benar. Fadli dan Puji pun mengiyakan, iya Pak, jangan itu. Udahlah, jangan seperti itu. Ditenangin. Kita
ini aja, permisi aja dulu. Itu ada nanti puji. next, Saya- 2-3 hari kita Saya bilang balik udah lagi. Pak, saya bilang udah Pak, cukup Pak, cakep Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar, sudah nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini, tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih Kita di situ, permisi. kita permisi Saya pun akhirnya. Terus juga takut kan, takut ya, jadi takut. keluar emosinya. Ya, saya harus kan. udah Saya takutnya sabar, emosi juga sabar. kan. Kalau emosi Orang takutnya kita ada berantem. silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya satu untuk Untuk gala, gala. kedua mau klarifikasikan, Hmm. kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan Iya, untuk berantem. bukan untuk memperdebatkan, dan sekali lagi bukan untuk merebutkan. Jadi begini, selama ada bahasa Al-Quran ayat begini, wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim. Lagian begini, ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Kan itu ada ahli waris kan banyak. Ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal? Oh, yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya di situ. Oh, ini yang mati ibunya sama bapaknya. Siapakah selain anak yang berhak menerima warisan? Itu dalam hukum waris ada. Jadi sebenarnya rule-nya itu sudah ada, lakukan saja itu. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak, karena juga ada hak ahli waris yang lain. Tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya, karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu adalah ya baiknya bagaimana menurut keluarga, menurut ahli waris. Itu boleh-boleh saja, tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Hukum adat pun boleh. Katakanlah anaknya 4 umpamanya. Anaknya 4, ini punya tanah 1 hektar, didum secara adil, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Kita lihat apakah adik itu termasuk ahli waris, termasuk di dalamnya. Kalau memang termasuk di dalamnya, katakanlah, tapi kan pasti beda prosentasenya. Kalau anak prosentasenya sekian, orang tua juga dapat warisan dari anaknya sekian, itu pasti prosentasenya berbeda. Lah kalau ngomong soal itu, pasti prosentase terbesar adalah untuk si siapa namanya anaknya itu? Si Gala. Prosentase terbesar pasti untuk si Gala. Nggak mungkin untuk yang lain. Artinya kalau toh kemudian mau di manage ya secukupnya saja gitu. Katakanlah ini untuk meninggalnya Vanessa dan suami butuh biaya untuk 40 harinya, 7 harinya diambilkan dari situ nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saran saya ribut hanya gara persoalan warisan. Kasihan si Galanya. Kewajiban yang paling penting hari ini adalah bagaimana membesarkan Gala, terutama ada masalah pendidikannya. Karena dikatakan bukanlah anak yatim itu yang kehilangan orang tuanya, tetapi anak yatim itu adalah yang yatim ilmu dan budi pekerti. Jangan sampai Gala ini sudah tidak punya orang tua, plus nanti tidak ada budi dan pekerti. Maka kewajiban kita. Dan yang perlu diingat adalah Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim hakata bil jannah. Aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Tapi kalau sampai orang makan anaknya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosanya. Maka jangan pernah dilakukan. Ayahanda Bibi Andriansyah pun mengatakan jika dirinya akan sekuat tenaga membesarkan dan mendidik Gala hingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan isak tangis, Ayahanda Bibi mengatakan bahwa dirinya hanya fokus untuk perkembangan Gala. Kan kepastian itu kan belum ya, jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya telepon saya ini tentu jelas jawabnya saya, kalau saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu, kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap
selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek. Itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Jika ayahanda dari Bibi Andriansyah terus menangis dan bersedih mengingat akan seperti apa masa depan Gala nantinya di Polres Jombang, Tubagus Jodi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, keadaannya kini masih merasakan trauma dan belum menyangka jika Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah telah tiada. Tubagus Jodi pun berjanji jika masalah hukumnya telah dijalani, dirinya akan mendatangi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk meminta maaf. Maka, seperti inilah kondisi dari Tubagus Jodi menurut penuturan dari Kapolres Jombang. Kalau tadi sekilas dia menceritakan masih teringat peristiwa itu. Peristiwa bagaimana hubungan, kembali lagi ke flashback ke belakang, hubungannya dengan korban itu sudah dekat. 3 tahun yang bersangkutan selalu diajak oleh korban kemana-mana, jadi ketika peristiwa itu terjadi itu dia sangat trauma dan merasa menyesal. Betul Mbak, setelah saya tanyakan apakah dia bisa bersosialisasi termasuk juga respon dari teman-temannya yang ada di dalam, dia menjawab bahwa memang ketika masuk itu pasti ada komunikasi, ditanya kamu kenapa, terus peristiwa apa. Setelah tahu peristiwa itu, yang dia sangat surprise bahwa respon dari teman-teman di dalam itu langsung berinisiatif melaksanakan sholat goib, sholat jenazah goib, mendoakan para korban. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yasinan, tahlilan, itu mereka kompak ya, karena ini kan merupakan pengalaman pribadi yang pertama bagi saudara TJ ya. Ternyata di dalam itu dengan berbagai kasus, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam itu ada banyak kasus ya, ada yang pencuri, ada yang penipuan, penggelapan, itu tuh mensupport juga kepada saudara TJ untuk istilahnya untuk menerima peristiwa itu sebagai suatu peristiwa yang sudah diperlukan saudara TJ gitu Pak. Jadi support sistem yang ada di dalam itu sangat mendukung dan juga dianggap TJ itu memulihkan secara cepat secara psikis gitu Mbak. Kalau memanggil sih dia tidak menyampaikan ya Mbak, mungkin kalau teringat peristiwa kebaikan almarhumah itu dia masih termasuk juga memikirkan putranya ya mungkin ya, termasuk juga saya tanya kira-kira apa nanti kalau kamu misalnya sudah selesai peristiwa ini, dia akan mungkin berziarah dan akan minta maaf ke makam. Itu yang dia akan mencoba untuk merefresh ya, dia ingin menebus segala kesalahannya, dia merasa menyesal itu Mbak. Kalau tadi sekilas ya, dan saya sudah izin kepada yang bersangkutan bila mana nanti ada pertanyaan ini apakah boleh saya sampaikan, dia mempersilahkan, namun kalau menyampaikan langsung dia masih belum siap. Jadi